Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrina dengan NIM 200222044, Ruangan Administrasi Publik Reguler 2. Baiklah, saya akan memaparkan materi PowerPoint saya yang berjudul Rencana Strategi Daerah atau Renstrada. Rencana strategis perangkat daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam periode 5 tahun. Rencana strategis atau Renstra. Pada hakikatnya, Renstra merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi atau lembaga yang menentukan strategi atau arahan dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Langkah-langkah perencanaan strategis. Pertama, menganalisis, yang kedua merencanakan, dan yang ketiga mengimplementasikan, dan yang keempat mengukur. Penyusunan rencana strategis perangkat daerah tahun 2001 sampai 2026. Yang pertama, menyediakan acuan resmi bagi Sekretariat DPRD Kota Surabaya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD. Yang kedua, menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis Sekretariat DPRD Kota Surabaya jangka pendek atau 5 tahun. Dan yang ketiga, menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Surabaya, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja 5 tahun lalu menjadi rencana strategis Sekretariat DPRD Kota Surabaya. Tahapan penyusunan rencana strategis. Yang pertama, menentukan visi, misi, dan tujuan. Dalam tahapan ini, kemampuan top manajemen diuji untuk bisa mengimplementasikan nilai serta norma menjadi visi, misi, dan tujuan. Biasanya pada tahapan ini dilakukan penentuan atas kinerja, etika kinerja, macam produk jasa, cara pengoperasian usaha, dan skala usaha. Yang kedua, evaluasi diri. Pada dasarnya, tahap ini hanyalah menganalisis faktor-faktor internal perusahaan. Hasil akhir tahap evaluasi diri adalah jawaban terkait kekuatan dan kelemahan atau bentuk analisis SWOT. Yang ketiga, analisis lingkungan eksternal. Tidak hanya mengevaluasi faktor internal, berbagai faktor lingkungan eksternal juga perlu diidentifikasi. Faktor eksternal yang mempengaruhi rencana strategis bisa berasal dari pihak luar serta kondisi di luar perusahaan. Dan yang keempat, pembuatan keputusan strategis. Tahap selanjutnya adalah pembuatan rencana atau keputusan strategis. Umumnya rencana yang dibuat tidak hanya satu, tetapi ada sejumlah alternatif pilihan.
Selanjutnya, implementasi strategis. Implementasi strategis melibatkan penugasan dan pendelegasian wewenang ke tingkat manajemen bawah. Dan yang terakhir, evaluasi. Evaluasi berfungsi untuk memastikan bahwa berbagai tahapan sebelumnya telah dilaksanakan dengan baik. Tujuan penyusunan rencana strategi. 1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks secara efektif dan proaktif. Yang kedua, mengelola keberhasilan secara sistematik. Yang ketiga, menjadikan Restra sebagai suatu perangkat manajerial dalam pengelolaan kepemerintahan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Perumusan nilai-nilai strategis. Yang pertama, penetapan kesepakatan awal merupakan tahap di mana semua stakeholders daerah secara bersama-sama membangun pemahaman dan komitmen atas pentingnya Restra daerah. Yang kedua, perumusan mandat daerah. Perumusan mandat ini sangat penting dalam rangka mengembangkan legitimasi dan formalisasi dari Restra yang hendak disusun. Arti penting penyusunan rencana strategi. Yang pertama, memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah melakukan kontrol akan masa depan melalui tindakan masa kini. Yang kedua, memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah menciptakan suatu outcome yang mungkin tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Yang ketiga, memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah melakukan investasi sekarang untuk masa depan. Dan yang terakhir, menjadi sarana untuk meminimumkan risiko dan memaksimumkan hasil yang dikehendaki. Baik, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik al hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.